Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana saya mengategorikan sepertinya masih ada kehidupan baru yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar dari manusia yang meninggalkan diri kamu. Mantap kali rasanya, Wak Geng. Sudah ada kondisi komitmen terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Ini sepertinya manusia itu dibohongi, ditipu, dan dimanfaatkan. Ini suatu bentuk resiko yang harus diterima oleh manusia tersebut. Bisa saja pihak ketiga hanya menjadikan manusia itu sesuatu hal agar pihak ketiga ini bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan. Saya mengakui kondisi antara komitmen tersebut memang ada situasi yang masih bersifat dipertahankan. Tetapi apa yang dipertahankan bukan berarti pihak ketiga ini tidak memiliki cadangan. Ini pihak ketiga memiliki cadangan, Wak Geng. Muncul kartu Four of Pentacles. Kartu koin yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 4 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari keempat koin tersebut, saya rasa satu koin yang saya tarik ini seperti mengategorikan situasi atau sifat atau karakter yang sekarang dituangkan oleh pihak ketiga terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Ini seperti situasi secara tidak langsung sudah bersifat cuek.
sudah bersifat bodoh amat, lebih banyak waktu untuk menikmati yang namanya kebebasan daripada waktu untuk memprioritaskan manusia tersebut. Lagi-lagi saya akan mengatakan dan saya akan mengakui komitmen itu memang masih dipertahankan, masih dijalankan dan masih dalam satu pondasi. Tetapi ini pihak ketiga sungguh terlalu licik, Wak Geng. Sengaja mempertahankan hubungan terhadap manusia tersebut agar manusia itu bisa memberikan apa yang diinginkan. Muncul kartu The Moon, unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Moon, ini seperti ada kebohongan yang disimpan oleh pihak ketiga terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Dan saya rasa manusia yang meninggalkan diri kamu ini sepertinya sadar diri dia ini dibohongi, sadar diri dia ini dikendalikan, sadar diri dia ini mendapatkan situasi yang tidak dihargai. Dia sadar sebenarnya. Tetapi apa yang menjadi kesadaran dia belum tentu dia bisa melepaskan situasi komitmen tersebut. Karena sekalipun dia pergi dari kondisi komitmen yang dilakukan terhadap pihak ketiga, kepergian dari manusia yang meninggalkan diri kamu untuk melepaskan komitmen itu hanya bersifat sementara waktu. Hanya bersifat sementara waktu dan akan kembali lagi terhadap pihak ketiga. Karena apa? Ya bisa saja pihak ketiga ini bermain secara apa? Unsur yang tidak bisa dilogikakan. Ini The Moon yang selalu saya ucapkan sebagai kartu yang mengarah terhadap keadaan yang tidak diketahui tetapi bisa dirasakan secara batin. Ini dia, Wak Geng. Makanya tadi kartu pertama yang saya katakan tadi pihak ketiga masih ada kehidupan baru yang dilakukan di luar dari manusia yang meninggalkan diri kamu, dan pihak ketiga sengaja mempertahankan hubungan itu ya karena memang pihak ketiga mengendalikan manusia tersebut. Muncul kartu The Hermit, unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, sebenarnya komitmen yang dijalankan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu ini secara tidak langsung itu sudah membuktikan diri dia merasa terpuruk dan dia sebenarnya ingin menarik diri. Tetapi ketika dia ingin menarik diri, dia ini seperti merasa ada kewaspadaan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Secara tidak langsung, kartu The Hermit ini mengungkapkan apa yang ada di dalam energi manusia tersebut. Itu seperti dipermainkan oleh pihak ketiga dengan unsur yang tidak wajar. The Hermit, Wak Geng. Muncul kartu Four of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari keempat cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini sepertinya mengatakan bahwasannya pihak ketiga sudah memberikan sifat yang aneh terhadap manusia yang meninggalkan kamu, dan manusia yang meninggalkan diri kamu sebenarnya menjalankan komitmen terhadap pihak ketiga ini seperti orang yang kebanyakan melamun. Ya bayangkan saja kondisi alam bawah sadar dia dikendalikan, otomatis pemikiran dia pun pemikiran yang bukan dirinya sendiri. Sekalipun manusia yang meninggalkan diri kamu sudah mendapatkan apa yang namanya situasi kepuasan secara nafsu, nafsu yang dia dapatkan dari pihak ketiga bukan berarti manusia itu
dapat diprioritaskan, Wak geng. Muncul kartu Ten of Pentacles, terdiri dari 10 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin yang saya tarik ini, saya rasa memang inilah yang menjadi tujuan. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi, Wak geng, bukan berarti saya ingin menghakimi pihak ketiga ya. Bukan. Kalau saya berada dalam posisi pihak ketiga, saya pun akan memanfaatkan keadaan. Kenapa? Karena yang menghadirkan pihak ketiga kan manusia yang meninggalkan diri kamu. Kalau seandainya dia tidak tergoda dengan pertemuan pertama yang dilakukan, dia tidak akan merasakan situasi tersebut. Dan saya rasa kalau manusia itu tidak terlalu dominan untuk tebar-tebar pesona, dia tidak posisi dikendalikan. Saya berbicara seperti ini bukan menyudutkan pihak ketiga, tidak. Hadirnya pihak ketiga atas kemauan siapa? Rusaknya komitmen yang kamu terima karena siapa? Ya karena manusia yang meninggalkan diri kamu. Jadi wajar kalau manusia itu merasa terpuruk, manusia itu merasa ketakutan, manusia itu merasa dikendalikan, ya itu atas dasar kemauan dia. Wajar, Wak geng. Muncul kartu Seven of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 7 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketujuh pedang tersebut, ya satu pedang yang saya tarik ini seperti mengategorikan apa yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu itu adalah suatu kondisi komitmen yang bersifat toksik. Itu hanya sekedar toksik. Toksik dalam arti apa? Ya mencari keuntungan. Makanya saya tadi mengatakan akan memanfaatkan keadaan yang dimanfaatkan mencari keuntungan dalam posisi apa? Ya penampilan, kemewahan, keroyalan, kestabilan, status, derajat. Itu dia, Wak geng. Muncul kartu Ten of Swords, kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini tidak berbeda jauh dengan kemunculan kartu 7 pedang tadi. Kenapa? Karena bisa saja yang merasakan suatu bentuk kesedihan ini lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang ketika dia dihadapkan dengan situasi komitmen terhadap pihak ketiga, secara tidak langsung dia ini menerima suatu bentuk kegagalan di dalam kehidupan dia. Gagal dalam arti dia meninggalkan kebahagiaan yang hakiki terhadap diri kamu. Dia kan sudah gagal untuk menerima kebahagiaan yang seharusnya pemberian dari semesta. Ini dia, Wak geng, Ten of Swords, kegagalan, kesedihan, tangisan. Kalau saya katakan Ten of Swords dengan munculnya kartu As of Wands yang saya katakan tadi kehidupan baru, itu dibenarkan kartu ini karena masih ada hubungan pengkhianatan di balik dari pengkhianatan yang dilakukan komitmen terhadap manusia tersebut. Ini dia. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Ten of Swords yang terdiri dari 10 pedang sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu,
Ya, tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. The Hermit unsur tanah, The Moon unsur air. Dua unsur 6 zodiak. Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Kamu tinggal menentukan di mana unsur kamu, unsur manusia tersebut, zodiak kamu, zodiak manusia tersebut, dan pihak ketiganya. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.